Hai, hari ini gue lagi seneng banget karena akhirnya investasi gue di reksadana Bibit udah nyentuh 100 juta rupiah. Jadi udah selama setahun ini gue terus nabung rutin setiap bulannya, gue masukin terus ke reksadana dan hari ini udah tembus 100 juta rupiah. Jadi inget kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang gue dulunya setiap bulan gue cuma taruh sejuta, akhirnya sekarang gue bisa nyampe 100 juta. Walaupun belum jadi bukit, masih ya polisi tidur lah ya, masih kecil. Tapi gue udah bisa lihat hasilnya gitu, dari sedikit-sedikit sekarang ya udah lumayan terlihat sampai ke tujuan akhir gue. Dan kata orang waktu itu adalah teman terbaik untuk investasi. Semakin cepat kita berinvestasi, maka hasilnya makin baik juga. Tapi tenang, gak ada kata terlambat untuk memulai investasi. Jadi hari ini gue mau sharing apa aja yang udah gue beli di reksadana gue sampai ke 100 juta. Jadi langsung aja ke aplikasinya. Di sini gue bagi dua, ada dana tabungan sama ada dana pensiun. Jadi di sini dana tabungan itu gue pakai untuk kalau misalkan sewaktu-waktu gue pengen tarik duit gitu. Jadi gue taruh di dana tabungan. Dan kalau dana pensiun ini yang untuk sampai gue pensiun. Ya, nggak tahu sih sampai berapa tahun lagi, tapi pokoknya sampai gue pensiun lah. Dan ini kalian bisa atur sendiri, kalian mau tambah sendiri, kalian mau ganti namanya juga bisa. Jadi sesuka hati kalian aja, kalian tinggal masukin aja tujuannya, terus nanti tinggal dipilih, masukin deh namanya apa, jadi terserah kalian bebas. Oke, kita lihat dulu di dana tabungan. Di sini gue pakai dua produk, ada pasar uang dan obligasi. Kenapa gue pakai kedua ini? Karena ya mereka tuh yang resikonya paling rendah. Walaupun imbal hasilnya nggak terlalu tinggi, tapi ya nggak masalah. Karena kan tujuan gue, kalau nanti gue butuh sewaktu-waktu, gue bisa ambil gitu. Dan dua-duanya ini grafiknya tuh selalu naik. Jadi kapanpun gue mau ambil, ya masih ada untungannya gitu. Daripada gue taruh yang lain yang resikonya lebih tinggi, pas gue mau ambil malah turun kan jadi rugi. Jadi gue pilih kedua ini. Di pasar uang gue pakai Sukor Invest Money Market Fund. Di sini gue udah untung 3% karena ini udah lumayan lama sih. Awal-awal gue taruh di sini dan kalau misalnya kita lihat grafiknya dia tuh selalu naik ya. Jadi aman buat jangka pendek kayak gitu. Di sini produknya itu banyakkan obligasi korporasi sama obligasi pemerintah dan deposito. Jadinya ya cenderung lebih aman lah, nggak bakal turun gitu. Lanjut di obligasi, di sini gue pakai Sukor Invest Stable Fund. Di sini baru 0,6% karena gue baru pakai nggak lama gitu, kayak baru sebulan deh gue cobain. Dan di sini grafiknya juga selalu naik. Jadi kalau misalkan di sini tuh returnnya setahun 9%, ya karena ini gue baru beberapa bulan ya, baru sebulanan, jadi baru 0,6% sih. Tapi dia terlalu naik. Jadi gue masukin ke sini dari yang kemarin tuh gue taruh di pasar uang di sini, gue switching ke stable fund sedikit gitu. Kenapa gue nggak pakai reksadana saham di sini, walaupun returnnya lebih tinggi? Karena tujuan gue kan buat jangka pendek ya, buat sewaktu-waktu diambil. Kalau misalkan gue taruh di saham tuh harganya terlalu fluktuatif, jadi bisa naik bisa turun tuh kapan aja. Dan mungkin waktu pas gue mau ambil dia malah turun, jadinya ya rugi dong kalau gue ambil. Makanya gue lebih fokus ke pasar uang dan obligasi aja. Dan di sini gue nggak banyak-banyak juga, gue nggak tambahin lagi, karena kalau misalkan gue tambahin lagi, mindset gue bisa sewaktu-waktu gue tarik ini duitnya, kayak gitu. Jadi ya sedikit aja lah buat cadangan. Lanjut ke dana pensiun, di sini gue pakai obligasi dan saham. Kenapa gue nggak masukin RDPU? Karena menurut gue RDPU itu untuk jangka panjang returnnya terlalu kecil. Jadi karena resikonya rendah, jadi kan kecil tuh imbal hasilnya. Jadi gue nggak masukin ke sini. Karena ini kan mungkin gue ambil lagi 10, 15 tahun, atau 20 tahun ke depan. Gue nggak tahu gue bakal kapan pensiunnya. Jadinya gue masukin yang lebih tinggi aja. Jadi obligasi yang tengah sama yang saham yang tinggi gitu. Nah, di obligasi gue pakai Majore Sukuk negara Indonesia dan dana emas stabil. Majore Sukuk ini gue dapet dari cashback. Kalau misalkan kalian waktu pas daftar Bibit pakai kode referral gue, kalian dapetin cashback 25.000 dan gue juga dapetin cashback 25.000. Kayak gitu. Dan di sini ada dana emas stabil, ini yang gue isi. Di sini udah dapet 1,81%. Jadi di sini tuh grafiknya selalu naik dan dia fokusnya itu di corps bond dan government bonds kayak gitu. Di sini kalau kalian mau lihat holdingnya bisa dilihat, kalian tinggal download aja fund fact sheet-nya kayak gitu. Lanjut ke saham. Di sini gue pakai dua. Ada BNI AM Index
IDX 30 sama Afris IDX 30. Sebenarnya gue beli Afris ini cuma buat iseng, karena gue pengen coba bandingin performa dari si BNI sama si Afris, tapi ternyata ya mirip-mirip aja, karena sama-sama IDX 30. Kalau misalkan kalian lihat grafiknya, dari bulan Januari itu sampai ke akhir September kemarin, market kan lagi down ya, lagi ke bawah. Terus sekarang udah mulai membaik lagi, jadinya akhirnya udah bisa merasakan cuan di reksadana saham ya. Jadi udah untung 4,78 buat si BNI sama Afris 8%. Jadi ya kayaknya ya lumayan lah daripada kemarin bener-bener merah mulu. Sekarang udah ngerasain ijo-ijonya akhirnya. Kayaknya segitu aja portfolio gua. Dan nanti nextnya sih gue bakal isi lagi ke saham. Karena kalau kalian lihat alokasinya nih, sebenarnya target gue tuh saham lebih gede. Tapi karena kemarin ya dana gue juga terbatas gitu ya. Dan takutnya sewaktu-waktu butuh duit, jadinya gue taruh di obligasi dulu. Tapi next bakal gue isi ke saham lagi sampai targetnya itu 70%. Kayak gitu. Mungkin segini aja sih buat portfolio gue. Oh iya, waktu itu ada yang nanya ke gue, gimana sih cara gue atau pola gue tuh kapan waktunya buat masukin nabung ke reksadana. Kalau gue sendiri, gue nggak gitu peduli ya harga marketnya lagi turun atau lagi naik, karena gue tetap rutin gitu, tiap bulan gue isiin aja. Jadi contoh di sini, di bagian portfolio, terus lihat performa portfolio. Nah, kalian bisa lihat di sini, gue itu ya bener-bener stabil aja gitu, tiap bulan gue top upin terus nih. Kalau kalian lihat di sini ya, dari November 2020, pertama kali gue isi cuma 1 juta, terus ya udah gue rutin terus, sejuta, 4 juta, 5 juta, terus naik tuh. Nah ini tuh gue tetap rutin terus sampai akhirnya ya sekarang nyentuh ke 100 juta gitu. Jadi kalau ditanya nunggu market turun nggak? Kalau gue sih cenderung enggak ya, karena saham yang gue pakai juga IDX 30 dan dia ngikutin IHSG, mirip-mirip lah harganya. Dan kalau misalnya dilihat IHSG tuh ya cenderung pasti bakal naik. Jadi kalau misalnya kita taruh sekarang, ya 2 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun tuh pasti naik sih. Jadi gitu, karena tujuan gue juga buat pensiun kan. Jadi ya udah ditungguin aja kayak gitu. Kecuali kalau kalian main saham individu ya, kalian harus bacalah technical atau fundamentalnya. Terus ada juga yang nanya, jadi untung atau enggak kalau misalkan gue investasi di reksadana? Sebenarnya ini tergantung ke profil masing-masing ya. Karena kan ada yang risk-nya tuh rendah, ada yang moderat, ada yang tinggi. Dan tujuannya tuh mau berapa tahun tuh beda-beda. Kalau gue sendiri, dibandingkan gue taruh di deposito ya, gue tuh lebih milih buat taruh di pasar uang. Karena ya return-nya lebih tinggi gitu. Kalau misalnya kita taruh deposito kan sekarang rata-rata 3-5%. Jarang lah ya 5%. Gue taruh di Genius aja tuh cuma 4%. Kalau misalkan gue di BCA itu cuma 3% kurang kalau nggak salah. Karena kan ada potong pajak lagi ya. Jadi gue lebih milih buat ke si RDPU. Karena RDPU itu bisa sampai 6%, 5-7%. Kalau misalkan di obligasi bisa 7-8%. Jadi kalau gue pribadi lebih suka buat taruh di reksadana aja. Tapi balik ke kebutuhan masing-masing aja. Kalau misalkan kalian lebih cocok deposito, ya nggak masalah juga sih. Gue cuma sharing pengalaman gue di reksadana. Begitu. Kedepannya gue bakal tetap terus invest di reksadana, dan gue bakal tetap sharing-sharing aja perkembangan portfolio gue di reksadana, dan gue juga tetap mau cobain untuk platform lain. Kayak kemarin gue udah cobain untuk equity crowdfunding, gue cobain di LendX, kalian bisa lihat videonya di sini atau di sini. Dan nanti gue bakal cobain juga buat ke Crowdana atau B-Share, karena ya ada yang request sih. Jadi gue pengen cobain juga. Sekalian gue mau review gitu, aplikasi perbedaannya dari setiap platform. Terus gue juga masih pakai P2P lending, itu masih tetap gue pakai. Terus sambil belajar sedikit-sedikit tentang saham, dan gue belajar di ternak uang. Kalau misalnya kalian mau cobain aplikasi ternak uang, gue juga ada review nih di atas di sini. Kalian bisa lihat juga pengalaman gue pakai ternak uang. Yang mungkin gue nggak cobain itu adalah kripto, karena nggak tahu, gue nggak tertarik aja gitu buat masuk ke dunia kripto. Tapi ya nggak tahu sih nextnya, siapa tahu gue bisa terjun tiba-tiba, karena ya nggak tahu gitu. Oke, mungkin segini aja buat video kali ini. Nextnya gue bakal tetap terus update perkembangan gue di reksadana, di P2P, atau di saham gitu ya. Dan ya udah, thank you buat nonton. Semoga ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, ya udah di dislike aja videonya. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.